Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan dan mendiskusikan materi-materi dari mata kuliah Manajemen Information System. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Deniati dengan NPM 2306. Nama saya Iqbal Juliantara, NPM 2280. Nama saya Alika Distia Sepi, NPM 2308. Nama saya Nisa Ridazwa, NPM 2290. Nama saya Andika Taraputra dengan NPM 2290. Bagaimana pemahaman sistem adalah apa saja? Dalam sebuah sistem perlu adanya sebuah pengembangan sistem. Sistem tersebut mampu mengikuti apa saja yang dibutuhkan konsumen. Nah, di sini kita harus melakukan tahapan. Yang pertama itu tahap analisis sistem. Dalam tahapan ini kita perlu mengumpulkan data. Caranya bisa dengan observasi langsung, wawancara, kuesioner maupun dengan sampling dokumen. Lalu untuk mendapatkan hasil analisa dan investigasi data secara komprehensif, seorang analisis data ini perlu melakukan langkah-langkah seperti memahami sistem lama, evaluasi terhadap sistem yang ada, memahami keinginan pemakai, dan juga studi kelayakan sistem. Nah, tahapan yang kedua itu adalah tahapan investigasi sistem. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk melihat dan mengevaluasi pemakaian suatu pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini ada dua, yaitu pertama studi awal. Di sini kita menentukan validitas permintaan pengembangan sistem dengan mendefinisikan masalah, menjelaskan prosedur sistem yang berjalan, dan juga mengevaluasi sistem saat ini. Lalu yang kedua ada studi kelayakan. Di mana di sini kita menghasilkan laporan yang merekomendasikan apakah sistem tersebut layak untuk dibangun dan juga termasuk evaluasi biaya dan manfaat. Sebagai bahan dokumen informasi dapat dipublikasikan secara tradisional
sedangkan data atau informasi dapat dikomunikasikan secara elektronik. Lalu distribusi informasi dilakukan secara tradisional yaitu dengan penyampaian fisik, sedangkan penyampaian modern bisa melalui pengiriman data informasi melalui saluran elektronik. Setiap kegiatan yang memerlukan data informasi baik yang berasal dari diri sendiri atau lembaga yang lain. Untuk melakukan distribusi penggunaan data organisasi menggunakan prinsip data dan informasi atau information yang dijabarkan dalam prosedur tertentu seperti arus, vertikal dan horizontal. Arus vertikal menggunakan data informasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, sedangkan arus horizontal adalah arus yang menggunakan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkat. Arus data dan informasi bersifat kebijakan organisasi akan dimulai dari tinggi atas kemudian mengalir ke bawah sampai ke tingkat operasional. Ramalan jalan adalah sejarah dari sistem akuntansi sebagaimana penyampaian kegiatan eksternal seperti kecurigaan pembelian, faktor ekonomi dan lain-lain. Hasil dari sistem perencanaan strategis adalah kebijakan pemasaran serta rencana pembangunan, jadwal pemilihan dan anggaran kegiatan. Terdapat beberapa sistem yaitu diskusi dan komunikasi dan informasi. Jelaskan sistem informasi manajemen dan peranannya dalam operasional perusahaan. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Seperti hanya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Memahami konsep dasar informasi yaitu sangat penting dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif. Menyiapkan langkah atau metode yang menyediakan informasi dalam mendesain sistem baru. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software komputer, produser pendoman, model manajemen dan keputusan sebuah database. Lalu pemanfaatan sistem informasi manajemen atau SIP dalam bisnis dan industri itu seperti apa? Internet dan teknologi lainnya yang terhubung serta aplikasi-aplikasi telah mengubah cara operasi bisnis dan cara orang bekerja. Bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan, sehingga saat ini banyak bisnis teknologi internet menggunakan website yang memungkinkan mereka dapat menjalankan proses bisnisnya, seperti yang dikatakan O'Brien and Marcus pada tahun 2009. E-bisnis ini didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan menguasai proses bisnis, e-commerce, dan enterprise collaboration antara sebuah perusahaan dengan konsumennya, supplier, dan stakeholder bisnis lainnya. Namun, perusahaan-perusahaan ini bergantung pada e-bisnis, yaitu yang pertama memperbarui proses bisnis internal, yang kedua implementasi sistem e-commerce dengan konsumen dan supplier mereka, dan yang ketiga mempromosikan enterprise collaboration antara tim bisnis dan tim pekerja. Lalu jelaskan dong apa itu internet working. Internet working adalah suatu sistem bentuk hubungan kerjasama yang terjalin menggunakan sarana teknologi informasi, yaitu jaringan kerja komputer atau computer network berbentuk internet extranet dan intranet. Menurut O'Brien dan Marcus pada tahun 2009, dengan menggunakan internet ini, perusahaan sebagai internet worker enterprise dapat memperoleh bisnis value. Antara lain yang pertama itu mengatasi hambatan geografis, yang kedua mengatasi hambatan waktu, yang ketiga mengatasi hambatan gaya, dan yang terakhir itu mengatasi hambatan struktural. Sebutkan peranan sistem informasi dan bisnis. Lalu sebutkan peranan pengambilan keputusan.
yang dapat dibangun untuk menangani persaingan adalah yang pertama yaitu konsolidasi, yang kedua itu efisiensi, yang ketiga itu inovasi. Lalu bagaimana membangun sistem informasi? Bahasan ekonomi dan dengan segala aspek perdagangan dalam lingkup negara dan internasional. Makanya teori ekonomi dan teknologi informasi sangat terletakkan juga manajer menengah atau kerja komunikasi industri, yaitu salah satu teknologi informasi yang mengangkat tenaga kerja manusia. Apa yang dimaksudkan manajemen data dan bisnis? Manajemen data adalah proses untuk mengumpulkan, menyimpan, dan penggunaan data bisnis ini. Bisnis ini harus menganalisis dan mengintegrasikan data untuk memperoleh bisnis guna perencanaan strategis. Tentu data ini dianggap sebagai sumber daya yang sangat berharga bagi organisasi. Organisasi akan menggunakan sistem data untuk menjalankan operasi bisnis dan analisis data dengan lebih efisien. Apa manajemen data? Manajemen data ini dianggap penting karena untuk yang pertama itu meningkatkan pendapatan tenaga, lalu untuk mengurangi konsistensi data, dan juga untuk memenuhi peraturan terhadap peraturan. Kalau misalnya memproses data secara tradisional, problemnya ada macam Tentu ada beberapa permasalahan seperti pengolahan data, kesulitan integrasi, maupun ketergantungan data. lalu apa sih arti dari DBMS dan apa manfaatnya? DBMS itu adalah sebuah sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman. Fungsinya itu bisa mencegah terjadinya duplikasi data maupun inkonsistensi data, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diatur. Lalu DBMS juga ada 3 macam: operasional, distribusi, sama eksternal. Jelaskan definisinya. Yang pertama itu semua peralatan datacom yang saling berhubungan dikenal sebagai jaringan network. Lalu yang kedua itu peralatan-peralatan dibuat dengan jaringan yang mendapatkan komunikasi. Jaringan datacom berupa jaringan WAN dan LAN serta MAN. Lalu yang ketiga ada transmisi satelit, yaitu kabel di bawah laut. Lalu yang keempat, contoh WAN adalah jaringan terbangun antar daerah dan sistem pemesanan penerbangan. Lalu yang kelima ada jaringan satuan LAN sebaliknya atau jaringan setempat local area network, area yang terbatas. Sebutkan suatu strategi komunikasi data baru internet. Suatu strategi komunikasi